Pasca gempa mengguncang Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, puluhan warga harus mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka benturan. Bahkan beberapa warga terpaksa dirujuk ke rumah sakit daerah karena kondisi luka yang cukup serius. Melaporkan Rabu 18 September 2024 telah terjadi gempa di wilayah Kertasari, Desa Ciberem, Kampung Neglasari, RW 07, RW 03. Pasca gempa magnitudo 5,0 mengguncang Kabupaten Bandung, puluhan warga harus mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka benturan. Di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, 21 warga harus mendapatkan pertolongan medis dari petugas Puskesmas Kertasari. Akibat gempa ini, 2 orang pasien yang sedang berada di gedung IGD Puskesmas mengalami luka akibat plafon IGD ambruk. Itu hanya luka sedang berjumlah 2 orang yang berada di IGD Puskesmas Kertasari. Hanya 2 orang, sedangkan itu yang tertimpa, sedangkan yang lainnya berhasil selamat. Dimulai dari pegawai dan pasien sudah selamat semua. Dan korban saat ini yang sudah dirawat di Puskesmas Kertasari dan dievakuasi itu berjumlah 21 orang. Kalau yang 2 luka sedang itu dilarikan ke mana? 2 luka sedang tersebut sudah dilakukan perawatan dan sekarang sedang diobservasi saja, tidak dirujuk. Sementara petugas masih mendata jumlah korban dan masih memungkinkan jumlah korban akan bertambah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Bandung menyatakan gempa bumi terjadi akibat pergeseran sesar Garut Selatan atau sesar Garsela dengan titik gempa berada di darat 25 km tenggara Kabupaten Bandung dengan kedalaman 10 km. Terjadi di wilayah Kabupaten Bandung dengan dampak tadi ada beberapa kerusakan juga ya Kang ya. Untuk parameternya itu dia magnitudonya atau kekuatannya 5,0 dengan epicenter minus 7,19 lintang selatan dan 107,67 bujur timur dengan kedalaman 10 km, di mana untuk narasi untuk keterangan gempa ya, itu adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas sesar Garsela dengan mekanisme pergerakan oblik normal. 8 kali gempa susulan yang terjadi dengan magnitudo yang terbesar tadi itu kurang lebih 7 menit setelah gempa utamanya itu dengan magnitudo. Aksi ribuan warga Tanjung Uncang, Kota Batam terkait air bersih nyaris ricuh di gedung Badan Pengusahaan BP Batam. Massa mengancam akan memboikot pelaksanaan pilkada di wilayahnya jika persoalan air bersih yang sudah berlarut-larut tak kunjung selesai. Bentrok antar warga dengan tim pengaman perusahaan di kawasan Tanjung Uncang, Batam tak terkendali di halaman kantor BP Batam yang berada di kawasan Batam Center. Masa aksi keluhkan persoalan air bersih yang tak kunjung diselesaikan pihak BP Batam selaku pengelola air bersih di Kota Batam. Persoalan ini sudah bertahun-tahun di mana air bersih tak mengalir lancar ke rumah mereka. Kekecewaan warga pada pemerintah melahirkan kesepakatan memboikot Pilkada Batam maupun Kepri yang akan berlangsung November mendatang. Warga Puri Pesona 2, warga Tanjung Uncang akan menolak Pilkada. Biarkan diantar kotak suaranya, tapi kami mau golput, kami tidak mau urus kotak suara itu. Ada 5.000 suara di sana, kami akan golput jika air tidak hidup. Itu yang pertama. Semua yang kami ajukan untuk menanggulangi kegiatan darurat ini disetujui. Darurat yang paling sederhana adalah berupa tindakan operasional untuk mengalirkan air pada malam hari.
Pemirsa, sidang lanjutan PK 6 terpidana kasus kematian Vina Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Dalam sidang kali ini, tim kuasa hukum pemohon menghadirkan sejumlah saksi fakta dan ahli, termasuk mantan Kabareskrim Susno Duaji. Sidang lanjutan penjawaan kembali 6 terpidana kasus Vina Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu siang. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dan ahli, termasuk mantan Kabareskrim Susno Duaji yang diajukan tim kuasa hukum pemohon. Di hadapan majelis sidang, Susno Duaji kembali menegaskan keyakinannya jika kematian Vina dan Eki pada tahun 2016 silam terjadi karena kecelakaan tunggal. Dong ini kan sudah terbukti, sudah selesai mestinya. Terbukti seperti apa, Pak? Yang kecelakaan lalu lintas, siapa yang bilang bukan kecelakaan lalu lintas? Kenapa Pak meyakini itu kecelakaan lalu lintas? Bukan saya meyakini, itu hasil pemeriksaan Polres kecelakaan lalu lintas. Masa saya sebagai mantan Kapolda menaibkan itu? Artinya menguatkan bahwa saat ini Bapak ini kecelakaan, Pak ya? Bukan menguatkan, hanya menganggukkan kepala aja. Kalau itu sudah terbukti mau apa lagi? Selain itu, Susno Duaji juga menyatakan kecelakaan yang diduga menjadi penyebab kematian Vina Eki seharusnya bisa selesai di tingkat polsek dengan melibatkan saksi mata di lokasi kejadian. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, kelompok kriminal bersenjata ajukan proposal pembebasan Kapten Philip yang telah disandra lebih dari 1 tahun. Terkait hal tersebut, tim operasi Damai Kartens masih mempelajari usulan yang diajukan. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata mengajukan proposal pembebasan Kapten Philip McMartens, pilot Susi Air yang disandra sejak Februari 2023. Dalam proposal itu, terdapat simulasi proses pembebasan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut. Menanggapi hal ini, Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Kartens 2024 menyatakan bahwa timnya masih mempelajari isi proposal dari KKB yang dipimpin Egwanus Kogoya. Kami dari Satgas Operasi Damai Kartens pada prinsipnya telah mempelajari proposal tersebut dan kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu tentang kebenaran isi proposal tersebut. Apakah ini merupakan hal yang serius akan dilakukan oleh KKB atau hanya sekedar propaganda belaka? Selanjutnya, tim operasi Damai Kartens akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak setelah memastikan keabsahan proposal ini agar pembebasan pilot dapat berlangsung dengan baik dan aman. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menanggapi klarifikasi penggunaan jet pribadi putra bungsunya Kaisang Pangarep ke KPK Selasa kemarin. Menurut Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum. Dugaan penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep yang pergi ke Amerika bersama istri dan keluarganya kian ramai. Kaisang pun akhirnya datang ke gedung KPK untuk memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Menanggapi kehadiran putranya ke KPK kemarin, Presiden Jokowi menegaskan semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum, termasuk Kaisang. Hal tersebut disampaikan usai membuka acara Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2024 di Jakarta. Saya kan sudah menyampaikan semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Sebelumnya, Ketua Umum PSI sekaligus putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendatangi gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa 17 September 2024. Kaisang mengaku kehadirannya untuk mengklarifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi dalam perjalanan menuju Amerika Serikat bersama istrinya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Meski Kaisang telah mengklarifikasi penggunaan jet pribadi, namun polemik terus bermunculan terkait diksi nebeng yang dipakai Kaisang saat menggunakan jet pribadi menuju Amerika Serikat. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Kaisang Pangarep, Bung Nasrullah. Dan kita juga masih menunggu untuk bergabung kembali bersama kita Roy Suryo, pakar telematika, untuk ikut dalam diskusi kita malam hari ini. Saya langsung sapa Bung Nasrullah. Saya ingin konfirmasi langsung pada Anda. Pada saat itu, betulkah ada 4 orang dan siapa saja? Ya, intinya pada waktu itu Mas ya, kami sampaikan ke KPK, itu dari pihak Mas Kaisang sendiri ada 4 orang, dan dari teman Mas Kaisang itu ada 4 orang juga. Jadi nggak benar kalau cuma 4 orang. Detailnya udah kami terangkan ke KPK kok. Seperti itu Mas. Total jadi ada berapa orang? Bukan 4 orang ya? Bukan, 8 orang. Oke, 8 orang. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah pemilik jet pribadi tersebut ikut serta dalam keberangkatan itu, atau tadi yang dikatakan sebenarnya tidak ikut serta dalam keberangkatan itu? Ya, saya juga nggak tahu itu Pak Roy Suryo itu tahu dari mana info seperti itu. Yang jelas yang kami sampaikan ke KPK, kami numpang, Mas Kaisang numpang pesawat itu, pesawat pribadi temannya, dan Mas Kaisang ikut di kesempatan itu, seperti itu. Oke. Jadi ada 8 orang. Jadi 8 orang ya. Jadi tidak benar apa yang dikatakan oleh Mas Roy Suryo kemarin ya? Ya, dari sepengetahuan kami tidak benar. Oke. Sudah bergabung bersama kita Mas Roy? Mas Roy sudah bergabung bersama kita? Oke, sambil kita menunggu komunikasi dengan Mas Roy Suryo, saya ke Bang Nasrullah lagi. Bang Nasrullah, sebenarnya bisa dijelaskan konstruksinya atau laporan atau klarifikasi yang kemarin diberikan Kaisang kepada KPK itu sebenarnya apa saja poin-poin yang ingin di-highlight pada saat itu? Ya, intinya kedatangan kami kemarin itu murni karena kami ingin konsultasi dan mengklarifikasi terkait isu gratifikasi yang berkembang. Dan posisi kami, kenapa kami katakan kami konsultasi, karena sepengetahuan kami di Undang-Undang Tipikor itu, Mas Kaisang ini bukan penyelenggara negara, sehingga kami akhirnya memutuskan datang dan mengisi formnya pun di saat konsultasi itu kami bertanya ini isinya apa ya, seperti itu. Tidak ada uang negara yang digunakan dalam keberangkatan itu ya? Sepengetahuan kami nggak ada. Oke, baik. Sudah bergabung juga bersama kita Mas Roy Suryo. Mas Roy, selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat malam. Mohon maaf, mungkin posnya kurang bagus karena darurat ini. Oke, nggak apa-apa. Yang penting audionya terdengar jelas, Mas Roy. Mas Roy, tadi dikatakan oleh Bung Nasrullah, kemarin Anda mengatakan 4 orang dalam jet itu. Tadi barusan saja dibantah, tidak 4 orang. Nah, informasinya dari mana ini, Mas Roy? Oke, kalau nggak 4 orang, sebutkan siapa. Saya bisa menyebutkan kok 4 orang itu siapa. Clear, 4 orang dan 3 kru. Pilot, co-pilot, kemudian 1 kru pesawat, kemudian ada Kaisang Pangarep, kemudian ada Rina Gudono, kemudian kakaknya Irina namanya juga Sofia Gudono, satu lagi adalah ADC, cewek ya, Prameswari belakangnya namanya. Ya, itu saya spill aja. Itu ada clear. Enggak, kita buka aja, terbuka, biarkan pemirsa iNews dan seluruh masyarakat Indonesia melihat siapa yang bohong dalam hal ini. Ya, gitu clear banget data saya. Dan itu siap untuk kemudian ditinggal nanti kalau KPK itu ngolah atau enggak, terserah. Yang jelas tidak ada nama si Gang Y ya ikut, pemilik pesawat tidak ikut. Kalau pemilik pesawat tidak ikut atau seseorang yang mau dikorbankan, ya saya dengar nih skenarionya ada seseorang mau dikorbankan inisialnya Y. Inisialnya Y itu Yudi ya yang mau korban ya. Nama lengkapnya saya tahu siapa ya. Itu mau seolah-olah dia adalah pemilik pesawat itu. Ini orang Indonesia sudah tahu semua Mas, Yudi itu siapa, Yudika itu siapa, kemudian Mas Roy, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya, ini maksudnya apa nih? Ada seseorang berinisial Y yang diduga akan dikorbankan, ini maksudnya seperti apa? Ya, Nasrullah juga tahu lah, kemarin juga tahu Kaisang menjawab tuh nanti bukan Kaisang, PK menjawab dia pemilik pesawat itu adalah Y. Enggak. Pemilik pesawat itu asli sebenarnya adalah Gang Y.
Gang Y adalah CEO dari perusahaan namanya Sea Limited Corporation, adanya di Singapura. Dan ini terkonfirmasi oleh KPK Singapura, sudah proses, sudah dilakukan di sana. Dan adalah pemilik dari holding Sea Limited ini, itu dari Shopee, Garena, holding di Free. Semua itu ada hubungan bisnis dengan Wali Kota Solo, dan Pak ikan. Oke. Jadi ada trading influence gitu. Gratifikan kalau kita baca undang-undang tentang tipikor ya, saya bukan lagi tapi sedikit-sedikit belajar. Ya, nomor 20 Undang-Undang Tipikor itu keluar, bukan hanya dia dengan pakai kacamata kuda, dia tenaga sekretaris. Baik. Uang suap itu masuk melalui keluarnya. Jadi clear banget gitu loh. Baik. Kita adu data aja nggak apa-apa. Oke, kita adu data. Bang Nasrullah, silakan dijawab. Ya, terserah Pak Roy mau berpendapat apa, yang jelas yang punya kewenangan untuk menerima laporan ini kan KPK, dan kami sampaikan ke sana, ya kan. Terserah kalau mau punya data ya silakan sampaikan sendiri, nanti kita lihat kebenarannya kan. Karena kan nanti KPK akan melakukan pemeriksaan dan pasti akan disampaikan setelah pendalaman itu. Yang jelas yang kami sampaikan waktu kami datang ke KPK ada 8 orang, kami kasih kontaknya yang punya, silakan dihubungi, didalami, nah, gitu aja. Tapi kan pemilik jetnya ikut tidak dalam rombongan itu? Nah, itu bagus, pertanyaan cerdas. Gimana? Pemilik jet tersebut ikut nggak dalam keberangkatan itu, Mas Nasrullah? Ya, yang namanya pesawat teman nebeng ya, gimana menafsirkannya? Ya kan, tahu sendiri kan? Harus ikut kan? Gimana? Harus ikut kan? Silakan ditafsirkan seperti apa? Oke, maksud saya yang disampaikan kemarin kepada KPK seperti apa? Indonesia, nebeng itu apa? Ya, yang kami sampaikan, ini pemilik pesawat nih mau ke Amerika nih. Oke. Ya kan? Mas Kaisang ya kebetulan searah, ya udah ikut satu pesawat. Kalau dibilang ini meminjam segala macam, ya ngapain Mas Kaisang pulang pakai pesawat komersil? Ya orang itu punya agenda sendiri di Amerika. Ya kan seperti itu. Oke, artinya Anda juga menyampaikan kepada KPK kontak yang bersangkutan ya, kontak pemilik jet itu Anda sampaikan. Pastilah, nggak mungkin kami kosong ke sana. Oke, baik. Mas Roy, tanggapan Anda? Ya, saya hanya percaya juga, atau dikatakan KPK, oke. KPK bilang 4 orang kok yang ikut. Kok bisa-bisanya tadi kuasa hukum bilang 8 orang. Oke, 8 orang mungkin sama kru pesawatnya. Nggak dia itu, Mas. Kru pesawat, pilot, co-pilot sama satu. Itu harus dihitung. Yang dihitung tuh penumpang. Penumpang tuh 4 orang. 1 Kaisang Pangarep, 2 Erina Gudono. Ya, yang ketiga namanya Sofia Gudono. Yang keempat ADC-nya mereka, cewek ADC-nya ini ya. Itu nama belakangnya Prameswari. Itu jelas betul ada tuh clear artinya manifestnya ada ya, kita udah dapat itu artinya, dan itu nanti dan tidak ada pemilik pesawat yang ikut. Clear banget. Tidak ada pemilik pesawat, baik itu Gang Y maupun orang Y tadi yang mau dimasukkan namanya tidak ikut. Kalau tidak ikut, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut KBBI, nebeng itu orangnya ikut. Kalau nggak ikut namanya pinjam. Kalau pinjam itu namanya gratifikasi, Mas. Oke. Bang Roy juga katanya mau melapor nih ke KPK. Jangan dijawab dulu. Diskusi kita masih akan kita lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. iNewsroom masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Ya, itu tadi informasi terkait reaksi dari Hasan Masbi terkait Kaisang menggunakan private jet. Saya masih tersambung bersama Mas Roy Suryo dan Bung Nasrullah. Saya tadi bertanya ke Mas Roy. Mas Roy, kapan Anda melaporkan ke KPK nih? Informasinya Anda akan melaporkan lagi ke KPK? Iya, jadi saya itu bukan berarti saya pribadi, ya gitu. Kita, masyarakat Indonesia itu pasti ada. Dan data-data saya sudah saya feeding ke pihak-pihak yang memang punya artinya punya kemampuan lebih. Saya bukan sarjana hukum ya gitu, tapi saya siap bersaksi untuk bukti-bukti ini. Tapi artinya kan pasti ada konstruksi yang nanti lebih bagus ya kalau yang melakukan itu adalah para ahli hukum. Jadi clear aja gitu itu, dan nggak apa-apa siapapun yang mau melaporkan no problem. Perkara misalnya
KPK tidak memproses ini. Ya udah, ya juga nggak masalah kok gitu. Karena hukuman sosial itu akan jauh berat. Apa rela gitu masyarakat itu misalnya melihat kelakuan Kaisang itu kayak gitu ya gitu. Oh, kalau dikatakan tadi Nasdem tadi mengatakan nggak usah kemudian spin ke pejabat-pejabat yang lain. Sekarang yang lagi dimasalahkan masyarakat adalah yang orang namanya Kaisang Pangarep, anak dari Presiden Jokowi, ya, yang bersama Erina Gudono dan Sofia Gudono, dan kemudian Prameswari tadi ya gitu. Itu dia ikut dalam pesawat yang saya mengatakan itu pinjam, karena tidak ada pemilik pesawat, baik itu Gang Ye maupun juga itu pemiliknya Gang Ye, jelas orang Singapura. Nggak usah dicari-carikan nama orang Indonesia lah gitu. Itu kan sekarang saya beritahu aja nih masyarakat. Wah, nanti kan ujungnya kalau nanti ada orang Indonesia ya, inisialnya Yudi itu yang tiba-tiba dia jadi mengaku pemilik pesawat, ketawalah gitu loh. Ini dagelan mulat apalagi mulat itu termasuk ini apa yang harusnya dia minjam ya, kemudian nebeng gitu. Dan tadi nggak benar apa yang dikatakan kalau itu kalau pemilik pesawatnya ikut ya, dia nggak perlu dong mampir-mampir ke tempat-tempat yang, karena itu ada kepentingannya tempat di mana dia seperti dia di Los Angeles, ketemu ke Las Vegas, kemudian setelah baru ke Philadelphia dia nempel ya, itu clear, ada semua, ada catatannya semua. Oke, baik. Bung Nasrullah, tanggapan Anda ketika nanti akan dilaporkan oleh Mas Roy dan teman-teman? Ya, kami sih ya monggo. Kan itu hak siapapun ya, kalau misalnya punya pendapat seperti itu ya silakan. Yang jelas kan posisi kami sudah jelas ya, kami melaporkan seperti itu bahwa ada 8 orang di pesawat itu. 8 orang, ya, 8 orang termasuk pilot atau kru yang lain termasuk seperti kru. apa? Oh enggak, penumpangnya kok. Oke. Oh masuk kru. Oke, baik, Ya, baik. pesawat itu isinya berapa orang, Pak Nasrullah? Saya Satu atau angkut lebih dari 12. Nggak usah lah kita mencoba menggiring opini seperti itu. Oke, baik. Nanti kan kita lihat sendiri datanya seperti apa hasil pendapat. Oke, baik. Kita lihat datanya seperti apa, laporan yang Anda lakukan, sambil kita tunggu juga laporan yang akan dilakukan oleh Mas Roy dan kawan-kawan. Terima kasih Bapak-Bapak, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Mas Roy Suryo, Mas Nasrullah, juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam. Oke, selamat malam. Sehat selalu Bapak-Bapak. Sehat selalu. Pemirsa, dukung PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024, Bank Syariah Indonesia mengoptimalkan seluruh kanal layanan guna kelancaran transaksi keuangan. Tak hanya itu, BSI juga memberi sejumlah layanan pendukung yang disambut baik oleh masyarakat. Bank Syariah Indonesia hadir mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 21 di Aceh dengan menyediakan layanan keuangan yang memudahkan transaksi selama ajang olahraga berlangsung. Pelayanan optimal bagi masyarakat, atlet, ofisial, dan pengunjung yang disediakan, mulai dari mesin ATM, pembayaran digital kris dan edisi, hingga mobil musola. Hadirnya berbagai layanan ini disambut antusias oleh masyarakat karena dirasa sangat membantu dan memudahkan mereka beraktivitas. Dengan adanya BSI dalam acara PON ini memudahkan kita untuk mengakses seperti kris, lalu ATM, apalagi ada mobil-mobil ATM di beberapa titik. Lalu bagi teman-teman yang ingin melakukan ibadah sholat, itu BSI juga menyediakan beberapa musola di venue PON ini. Tak hanya itu, guna mendukung kelancaran tugas para jurnalis yang meliput Pekan Olahraga Nasional 21, BSI menyediakan media center di samping musola, kawasan Stadion Harapan Bangsa. Selain itu, disediakan juga mobil shuttle dari media center utama di Hotel Hermes Palace ke Stadion Harapan Bangsa. Bagi kami media center itu sangat membantu kami. Pada saat kami lelah, kami beristirahat, kami bisa ngopi bareng dengan para jurnalis. Musola yang tersedia juga sangat nyaman dengan fasilitas yang bagus, itu bagi kami sangat memuaskan. Mesin ATM BSI beroperasi selama 24 jam. Hal ini guna memastikan masyarakat, atlet, ofisial, dan pengunjung dapat mengakses layanan perbankan dengan cepat dan mudah.
Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Sebentar lagi Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat akan bertemu dalam gelaran final sepak bola PON 21 di Stadion Harapan Bangsa. Dan bagaimana persiapan jelang final? Kami sudah terhubung dengan rekan kontributor Syukri Syarifuddin yang sudah berada di Stadion Harapan Bangsa. Selamat malam, Syukri. Seperti apa suasana jelang pertandingan final? Antara Jawa Barat dengan Jawa Timur. Nah, untuk kondisi cuaca sendiri saat ini di luar sedang hujan dan sementara untuk penonton yang hendak menyaksikan laga final telah berbondong-bondong untuk masuk ke dalam melalui 3 pintu yang disediakan oleh panitia. Nah, untuk laga sendiri pada malam ini akan berlangsung pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Begitu, Davi. Baik, bagaimana kemudian antusiasme penonton malam hari ini? Ya, antusias penonton untuk menyaksikan laga final itu sangat-sangat berarti, dan sejak dari laga pertama antara Aceh dengan Kalsel, masyarakat untuk menyaksikan laga final sudah mulai berdatangan ke lokasi Stadion Harapan Bangsa. Bahkan mereka sempat antri untuk bisa mengakses tribun yang disediakan untuk menyaksikan laga sendiri. Dan saat ini proses persiapan jelang permainan sedang dilakukan di Stadion Harapan Bangsa. Begitu, Davi. Baik. Terima kasih atas laporan Anda, Syukri Syarifuddin, langsung dari Stadion Harapan Bangsa Aceh jelang pertandingan final antara Jawa Timur melawan Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Selamat malam.